Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muastika Lafi dan teman saya Husna Rosidah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sanitasi kesehatan atau biasa yang disebut dengan Sankes. Sanitasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata sanitation yang diartikan sebagai penjagaan kesehatan. Ehler dan Steele mengemukakan bahwa sanitasi adalah usaha-usaha pengawasan yang ditujukan terhadap faktor lingkungan yang dapat menjadi mata rantai penularan penyakit. Sanitasi adalah faktor penting yang harus diperhatikan, terutama sarana air bersih, ketersediaan jamban, pengelolaan air limbah, pembuangan sampah, dan pencemaran tanah. Pembuangan tinja dapat secara langsung mengontaminasi makanan, minuman, sayuran, air tanah, serangga, dan bagian-bagian tubuh. Kesadaran akan sanitasi yang masih sangat rendah dalam masyarakat bisa memicu terjadinya pencemaran lingkungan, penurunan kualitas kesehatan, hingga penyebaran penyakit menular. Oleh karena itu, sanitasi harus dimulai dari perubahan perilaku diri Anda sendiri. Jenis-jenis sanitasi lingkungan terbagi dalam 3 kelompok besar, yaitu pertama, ada sanitasi air. Sanitasi air adalah sistem penjagaan untuk kebersihan air dan kebutuhan rumah tangga hingga industri. Lalu yang kedua, ada sanitasi pengelolaan sampah. Sanitasi pengelolaan sampah ini adalah jenis sanitasi yang dilakukan dengan memisahkan jenis sampah yang ada dari rumah tangga hingga industri. Lalu yang terakhir, ada sanitasi makanan. Merupakan jenis sanitasi yang dapat dilihat dari cara penyimpanan makanan, pertumbuhan bakteri yang ada di dalamnya, hingga bahan kimia yang digunakan. Penyakit yang berhubungan dengan sanitasi. Ada kolera. Infeksi ini disebabkan karena bakteri yang mengakibatkan penderitanya diare berat hingga dehidrasi. Lalu ada disentri. Infeksi bakteri Shigella akibat konsumsi makanan atau minuman tercemar dapat terjadi sehingga penderitanya mengalami diare berdarah. Lalu ada hepatitis A. Infeksi virus hepatitis A pada organ hati antara lain disebabkan oleh konsumsi makanan atau minuman yang tercemar. Lalu ada trakoma. Infeksi bakteri Chlamydia trachomatis pada mata bisa terjadi misalnya akibat masuknya air kotor ke dalam mata. Lalu ada tifus, yaitu merupakan infeksi bakteri Salmonella typhopi, bisa mengakibatkan Anda demam tinggi dan kadang sampai mengancam nyawa. Upaya meningkatkan sanitasi lingkungan terbagi dalam 2 hal, yaitu faktor lingkungan, baik lingkungan fisik, biologis, maupun lingkungan sosial. Lalu yang kedua ada tingkat kemampuan ekonomi. Upaya menciptakan sanitasi lingkungan, yaitu mengembangkan kebiasaan atau perilaku hidup sehat, membersihkan ruangan dan halaman rumah secara rutin, membersihkan kamar mandi dan toilet, menguras, menutup, dan menimbun atau biasa yang disebut dengan 3M, tidak membiarkan adanya air yang tergenang, membersihkan saluran pembuangan air, menggunakan air yang bersih. Lalu gaya hidup bersih dan sehat, menjaga pola makan, melakukan olahraga, tidak merokok dan tidak minum minuman beralkohol, mengurangi berkendara bermotor dengan berjalan kaki atau bersepeda, menjaga kebersihan kamar mandi, tempat cuci dan toilet atau biasa disebut dengan MCK, dan membuang sampah dan limbah keluarga. Manfaat sanitasi yang sehat, yaitu mengurangi penyebaran infeksi cacing usus yang merupakan salah satu penyakit yang banyak menjangkiti masyarakat di negara-negara tropis seperti Indonesia. Mengurangi keparahan dan dampak malnutrisi, meningkatkan taraf kesehatan masyarakat secara keseluruhan, menaikkan angka kehadiran anak-anak di sekolah karena mereka bebas dari penyakit menular, menjamin ketersediaan air bersih, dan tidak tercemar limbah. Tujuan dari sanitasi kesehatan: memperbaiki, mempertahankan, dan mengembalikan kesehatan yang baik pada manusia. Efisiensi produksi dapat dimaksimalkan, memaksimalkan produk yang aman dan sehat dari pengaruh hazard yang dapat menyebabkan penyakit bagi manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan, apabila kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.